Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang literasi digital kitab kuning, yang merupakan sebuah upaya memahami dan mengembangkan warisan keilmuan Islam klasik dalam konteks zaman digital saat ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kitab kuning merupakan istilah populer di kalangan pesantren untuk menyebut kitab-kitab klasik yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa harokat. Kitab-kitab ini menjadi rujukan utama dalam pengajaran Islam tradisional. Kalau menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin, kitab kuning adalah warisan intelektual yang tidak hanya perlu dipelajari, tapi juga dilestarikan dan dikembangkan. Sementara itu, Gusmus pernah mengatakan, kitab kuning bukan hanya teks, tapi tafsir kehidupan. Jadi kalau ditelaah secara singkat dan sederhana, istilah kuning berasal dari warna kertas cetak zaman dulu. Meski sekarang banyak dicetak dengan kertas putih, istilah kitab kuning tetap digunakan. Ciri khasnya adalah menggunakan bahasa Arab tanpa harokat, gaya tulisannya yang klasik, dan isinya syarat dengan keilmuan. Di dalam kitab kuning ini membahas berbagai bidang, di antaranya fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf, hingga mantik dan bahasa Arab. Kalau Kiai Haji Sahal Mahfud menegaskan bahwa kitab-kitab ini adalah ensiklopedi Islam yang dirumuskan melalui perjuangan panjang oleh para ulama. Dalam sejarah kitab kuning di Nusantara, tidak lepas dari perkembangan pesantren sejak abad ke-13. Metode pembelajaran seperti Sorogan dan Bandungan ini menciptakan kedekatan antara guru dan santri. Kiai Haji Nadir Shah Hussein menyebut bahwa kitab kuning adalah jantung pendidikan pesantren yang kini harus bisa menjelma dalam bentuk digital. Nah, beberapa ciri khasnya dalam kitab kuning ini adalah berbahasa Arab, tidak berharokat, berisi ilmu yang padat, ditulis dengan gaya yang klasik, dan banyak dipelajari di pesantren-pesantren. Menurut Kiai Haji Mustafa Yakub, proses belajar kitab gundul ini melatih ketekunan dan ketajaman analisis santri. Struktur isi kitab kuning terdiri dari dua, matan yaitu inti teks, dan syarah yaitu penjelasan panjang atas matan. Layout kitab kuning ini unik, bahkan ada yang dijilid korosan sehingga lembarannya bisa dipisah untuk memudahkan pembelajarannya. Gusmus menyatakan bahwa syarah adalah jembatan yang menghubungkan teks dengan konteks kini zaman. Kitab kuning dapat dikategorikan dari isi dan gaya penyajiannya. Yang pertama adalah naratif, seperti halnya sejarah dan tafsir. Teoritis, seperti nahwu dan usul fikih. Ada yang ringkas, mukhtasar, panjang, syarah, atau sedang, mutawasitoh. Profesor Azumardi Azro menyebut bahwa klasifikasi ini menunjukkan fleksibilitas sistem pendidikan Islam klasik. Nah, dalam kitab kuning ini ada 3 indikator utama: ketepatan membaca secara gramatikal, memahami isi secara mendalam, dan terakhir adalah mampu menyampaikan kembali gagasan dari teks. Kalau Kiai Hasyim Muzadi mengingatkan bahwa belajar kitab kuning bukan hanya hafalan, tetapi penafsiran realitas. Dari sini
kita bisa menyimpulkan bahwa Kitab Kuning adalah warisan keilmuan yang luar biasa. Ia tidak hanya mendidik dalam aspek keagamaan, tetapi juga melatih nalar dan etika berpikir. Kalau Gus Dur pernah berkata, tradisi Kitab Kuning adalah tradisi berpikir kritis, bukan sekedar hafalan. Maka penting bagi kita untuk merawat dan memanfaatkan Kitab Kuning secara relevan di era digital saat ini. Alhamdulillah, terima kasih atas semuanya. Semoga kita semuanya bisa menjaga warisan dari para ulama kita untuk selalu melestarikan tentang pembelajaran Kitab Kuning, terutama di era digital saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.